Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Aurinaila Putri, NRP 15/2021-100. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas praktikum teknik multimedia ajaran 2021, yaitu multimedia interaktif, metode sinkronus dan asinkronus. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah kumpulan berbagai macam media yang terdiri dari unsur-unsur berupa teks, audio, video, dan gambar yang nantinya dapat memberikan suatu interaksi tertentu dari media yang dilihat tersebut kepada usernya. Interaktif juga dapat diartikan sebagai presentasi multimedia yang dapat berinteraksi dengan user, yaitu user dapat berpindah dari sebuah menu ke menu lainnya tanpa harus menunggu jalannya animasi pada halaman tersebut sampai selesai. Pada multimedia, terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh user untuk membuat suatu media interaktif. Yang pertama, metode sinkronus. Saya akan menjelaskan dan menampilkan hasil dari metode sinkronus. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode sinkronus. Metode sinkronus adalah metode yang dimana alur ceritanya mengikuti timeline tree sehingga tidak terdapat input atau interaksi, karena ketika kita playback akan mengikuti timeline tree yang telah ditetapkan. Dapat dilihat di sini merupakan contoh timeline tree dari metode sinkronus. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari tugas metode sinkronus. Di sini terdapat timeline tree metode sinkronus yang dimana terdapat unsur-unsur atau aset yang digunakan, yaitu musik, teks, video, dan gambar. Selanjutnya, angka-angka 0, 10, 20 merupakan waktu yang dipresentasikan kepada second atau detik. Pada layar musik akan ditampilkan pada detik 0 hingga ke 20. Pada teks akan ditampilkan dari detik 0 hingga 20. Pada layar video terdapat video 1 dan video 2, di mana video 1 akan ditampilkan pada detik 0 hingga 20. Selanjutnya, pada video kedua akan ditampilkan pada detik 10 hingga 20, di mana saat video 2 ditampilkan, detik video 1 akan di-hidden atau disembunyikan. Selanjutnya, layar gambar ada gambar 1 dan gambar 2. Sama seperti halnya video. Pada layar video, gambar 1 akan ditampilkan pada detik 0 hingga detik 10. Selanjutnya, gambar 2 akan ditampilkan pada detik 10 hingga 20. Selanjutnya, kita menuju kepada hasil dari multimedia. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu bagaimana multimedia ini dapat ditampilkan. Seperti sama halnya tadi, kita harus melakukan insert layar-layar yang dibutuhkan untuk menampilkan medianya. Seperti ada background, opsional, ada video, musik, teks, dan gambar. Selanjutnya, agar media dapat ditampilkan, kita harus melakukan import terlebih dahulu aset-aset atau unsur yang digunakan. Seperti di sini, saya sudah melakukan mengumpulkan aset-aset dalam satu folder, di mana saat kita ingin menerapkan kepada media yang kita buat, kita dapat melakukan drag and drop, di mana caranya kita bisa drag kemudian kita drop, atau dengan cara manual kita melakukan impor. Di sini ada library atau melakukan impor videonya. Selanjutnya, saya akan menampilkan hasil dari media interaktif metode sinkronus.
interaktif metode sinkronus, yang dimana sudah kita setting pada gambar 1 dan video ke-1 akan muncul pada detik 0 hingga ke-10. Kemudian pada gambar kedua dan video 2 akan muncul pada detik 10 hingga 20. Di sini merupakan gambar kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode kedua pada multimedia interaktif, yaitu metode asinkronus. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu multimedia asinkronus, metode asinkronus. Metode asinkronus kebalikan dari sinkronus, di mana terdapat input atau interaksi dengan user, hingga multimedia yang bersifat asinkronus terdapat tombol-tombol atau button yang digunakan sebagai input user. Di sini juga kemudian saya akan menjelaskan timeline tree dari tugas metode asinkronus. Di sini terdapat timeline tree, terdapat unsur-unsur atau aset yang digunakan untuk membuat suatu medianya, yaitu musik, video, teks, dan gambar. Pada layer musik terdapat musik 1 dan musik 2. Di sini terdapat angka C1, angka dan huruf C1 hingga C10, yang dimana itu merupakan sebuah button, yang artinya button yang ditampilkan akan berjumlah 10. Di sini terdapat tanda keluar dan masuk. Artinya pada button C1 akan menampilkan musik 1. Kemudian pada button C2 akan melakukan multifungsi, yaitu melakukan hidden atau stop pada musik 1, kemudian akan menampilkan musik kedua. Button C3 digunakan untuk melakukan stop musik kedua. Selanjutnya terdapat layer video, ada video 1 dan video 2. Sama hal dengan layer musik, button C4 digunakan untuk menampilkan video 1, button C5 digunakan untuk multifungsi, yaitu untuk menghidden atau melakukan stop pada video 1, kemudian akan menampilkan video 2. Button C6 digunakan untuk melakukan stop atau hidden pada video kedua. Selanjutnya terdapat teks, layer teks, yaitu C1 dan C8 yang digunakan untuk C1 untuk menampilkan teks atau deskripsi, C8 digunakan untuk melakukan hiding atau menyembunyikan teks atau deskripsinya. Selanjutnya terdapat layer gambar C9 dan C10. C9 digunakan untuk menampilkan gambar, sedangkan C10 digunakan untuk hidden atau menyembunyikan gambar. Selanjutnya saya akan menuju ke metode asinkronus. Di sini sama halnya, kita harus melakukan import terlebih dahulu unsur-unsur yang digunakan untuk membuat sebuah medianya. Setelah di drop, di sini terdapat action, yaitu untuk melakukan button agar dapat berfungsi. Di sini terdapat shortcode. Saya akan memaparkan shortcode yang digunakan. Pertama, ada import flash.media.soundchannel, digunakan untuk menyiapkan audio. Selanjutnya kita import lagi library flash.net.url request, digunakan untuk meminta akses file txt. Kemudian kita import lagi library flash.net.url loader, digunakan untuk memuat file ekstensi dengan ekstensinya txt. Selanjutnya kita import flash.events.mouseEvent, digunakan untuk mendefinisikan event yang berupa trigger atau hover. Selanjutnya pada baris ke-7 dan 8 digunakan untuk inisialisasi kondisi awal di mana semua masih dalam keadaan berhenti. Selanjutnya pada baris 11 hingga 16 digunakan untuk inisialisasi kondisi awal dalam keadaan off. Sama seperti yang tadi.
Selanjutnya, pada baris 20 hingga baris 30 digunakan untuk membuat sebuah variabel di mana pada 20 pada baris 20 dan 22 ini untuk membuat variabel baru musik 1 yang menempatkan library sound channel sama seperti musik 2. Selanjutnya juga kita membuat variabel baru untuk menempatkan file txt. Text.txt ini merupakan untuk menampilkan nanti atau meload si teks atau deskripsi yang akan dimunculkan pada sebuah medianya. Selanjutnya terdapat fungsi memasukkan teks dalam komponen textball pada baris ke-33 hingga baris ke-36. Selanjutnya di sini kita setting agar button-button dapat berfungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti di sini kita buat kelas button play 1, mouse event ketika kita klik di sini akan memutar musik. Selanjutnya ada button play 2 sama halnya dengan button play 1, yaitu dimana akan menampilkan musik kedua dan akan menghentikan musik 1. Selanjutnya kita setting lagi button stop, dimana button stop ini akan menghentikan musik 1 dan musik 2. Selanjutnya terdapat kelas atau button lagi untuk menampilkan teks, yaitu show text dan hide text, dimana teks alpha sama dengan 1 di sini untuk menampilkan teks dan 0 di sini untuk menyembunyikan teks. Selanjutnya terdapat button untuk memunculkan gambar. Kita buat kelas lagi button show pic mouse event, dimana gambar .alpha 1 untuk memunculkan gambar, 0 untuk menyembunyikan gambar. Selanjutnya ini untuk menampilkan video 1 dan video 2. Angka 1 untuk menampilkan video 1, angka 1 di sini untuk menampilkan video kedua. Selanjutnya button stop video untuk menghentikan video 1 dan video 2. Kita inisiasi dengan 0. Selanjutnya, agar dapat button ini berfungsi kepada action shortcut tadi, kita harus melakukan ekstensi, dimana kita telah membuat button, kita import terlebih dahulu convert to symbol, kita buat sehingga membuat menjadi button seperti ini. Kemudian button ini kita lakukan ekstensi sesuai dengan nama kelas yang ada di action tadi. Selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi hasil dari metode asinkronus. Berikut ini merupakan hasil dari media interaktif metode asinkronus. Sekian dari pemaparan saya. Maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas ataupun kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.